Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan tentang penarikan SDM atau rekrutmen. Jadi tolong disimak ya videonya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alin Ardianti, Julita Anastasia, Nadia Kamila Novarianda, dan Valeri Clara Laurencia. Kami dari kelas 4EB 01. Pokok pembahasan kali ini terdiri dari yang pertama, maksud dan tujuan penarikan SDM, yang kedua, alasan dasar penarikan, yang ketiga, penarikan dan pengaruh nilai, yang keempat, penarikan orang-orang yang diangkat secara politik, yang kelima, saluran-saluran penarikan, yang keenam, teknik penarikan yang disentralisasikan, dan yang ketujuh, name request, gabungan politik dan pelayanan sipil. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas penarikan dimulai pada saat lamaran mereka diserahkan. Melalui penarikan, individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong untuk membuat lamaran terhadap pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Hasilnya adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Tujuan penarikan sumber daya manusia yaitu yang pertama, aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Kedua, aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Ketiga, aktivitas penarikan merupakan pertukaran informasi. Selanjutnya, alasan dasar penarikan sumber daya manusia. Alasan dasar penarikan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu program penarikan memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Kedua, program penarikan tidak pernah mengkompromikan standar seleksi. Ketiga, berlangsung atas dasar yang berkesinambungan. Dan yang keempat adalah program penarikan itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Selanjutnya kita masuk ke penarikan dan pengaruh nilai. Selamat menyimak. Menurut Chevandi, dalam penarikan terdapat dua sumber penarikan. Yang pertama, sumber penarikan internal. Sumber penarikan ini terdiri dari dalam organisasi atau perusahaan, yaitu dengan cara promosi jabatan, transfer atau rotasi jabatan, demosi jabatan, dan recalling. Sumber penarikan kedua yaitu sumber penarikan eksternal. Sumber penarikan ini berasal dari luar organisasi atau perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, referensi karyawan lama, Biro Penyalur Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker, pesaing, lembaga-lembaga pendidikan terkait, maupun dari pelamar langsung. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber penarikan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, penarikan orang-orang yang dilakukan secara politis. Dalam penarikan orang-orang yang dilakukan secara politis, rekrutmen ini dilakukan tidak hanya untuk menarik atau mendapatkan tenaga kerja yang bersifat teknis, tapi juga perekrutan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersifat politis. Nah, hal-hal yang merupakan salah satu ciri perbedaan antara pimpinan yang diangkat secara politis dengan pimpinan yang diangkat berdasarkan karir, yaitu yang pertama, orang yang diangkat atau ditunjuk secara politis biasanya orientasi kesetiaannya ke atas, yakni kepada pejabat yang mengangkatnya. Nah, yang kedua, mereka biasanya tidak banyak mengetahui tentang struktur dan fungsi dari instansi pemerintahan yang mereka jalani. Walaupun mungkin penunjukan mereka didasarkan kepada latar belakang pengalaman yang dianggap berkaitan dengan posisi yang mereka duduki. Yang ketiga, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang juga dianggap berhasil dalam usaha-usahanya di sektor swasta. Dan yang terakhir,
Orang-orang yang terpilih secara politis ini, dalam hal-hal tertentu, mungkin melihat para birokrat karir sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya tanggap secara politik, termasuk loyalitas mereka terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintahan terdahulu. Ada apa saja sih saluran-saluran penarikan? Yuk kita lihat. Saluran-saluran penarikan atau yang sering kita kenal dengan channel ini ada banyak loh. Contohnya yang pertama walk-in, di mana pelamar atau pencari kerja datang sendiri ke perusahaan, kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Nah, nantinya lamaran-lamaran ini akan disimpan dalam satu file sampai adanya lowongan pekerjaan, atau sampai lamaran ini dinyatakan tidak valid lagi. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan atau employee referrals, di mana para karyawan perusahaan bisa merekomendasikan pencari kerja kepada Departemen Personalia. Nah, saluran ini masalahnya adalah cenderung diskriminasi. Contohnya, karyawan lebih cenderung untuk merekomendasikan teman-temannya yang mempunyai agama atau berasal dari daerah atau suku bangsa yang sama. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengiklanan. Pengiklanan atau advertising merupakan metode yang efektif. Nah, tapi metode ini adalah metode yang paling selektif juga, di mana pengiklanan ini ada dua jenis, yaitu one ad dan blind ad. One ad ini menguraikan pekerjaan dan benefits, mengidentifikasikan perusahaan, dan memberitahukan bagaimana cara untuk melamar. Jenis ini adalah bentuk penarikan yang paling umum, yang biasanya kita sering lihat pada majalah-majalah profesional maupun koran-koran lokal. Sedangkan blind ad tidak menyebutkan perusahaan. Biasanya perusahaan akan lebih menggunakan PO Box. Fungsinya untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu ada menggunakan agen-agen penempatan kerja. Penarikan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui agen-agen penempatan tenaga kerja, baik pemerintahan maupun swasta. Contohnya di Indonesia, kantor-kantor penempatan ada di seluruh daerah dan dikelola oleh masing-masing kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja. Kantor-kantor ini berfungsi sebagai penyalur kebutuhan lowongan pekerjaan dan pencari kerja. Selain itu, agen-agen penempatan biasanya menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui papan-papan pengumuman atau penerbitan-penerbitan secara periodik atau job flow yang berisi daftar lowongan pekerjaan. Selanjutnya, saluran penarikan yang kelima yaitu lembaga-lembaga pendidikan, di mana pekerjaan-pekerjaan dalam suatu perusahaan ini akan menjadi semakin teknis dan lebih kompleks, sehingga perusahaan ini semakin memerlukan para sarjana lulusan pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan melakukan usaha-usaha khusus untuk membina dan memelihara hubungan konstruktif dengan lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya yang keenam yaitu organisasi-organisasi karyawan, di mana banyak di negara-negara maju, serikat buruh ini cukup kuat. Perusahaan dapat menarik karyawan dengan keterampilan-keterampilan tertentu melalui organisasi karyawan. Selanjutnya yang ketujuh ada leasing, di mana untuk menyesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan personalia jangka pendek, perusahaan bisa menarik karyawan honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Selanjutnya yang kedelapan ada nepotisme. Penarikan anggota keluarga merupakan komponen program-program penarikan yang tak dapat dielakkan dalam perusahaan perorangan atau keluarga. Nah, kebijaksanaan seperti ini tidak berkaitan dengan penarikan atas dasar kecakapan, tetapi berdasarkan kepentingan dan kesetiaan kepada perusahaan. Selanjutnya, saluran penarikan yang kesembilan yaitu asosiasi-asosiasi profesional. Contohnya seperti Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri Indonesia, lalu IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia,
Lalu ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan sebagainya. Nah, asosiasi ini berfungsi sebagai sumber penarikan, di mana organisasi ini mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penempatan untuk membantu para profesional mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, saluran yang ke-10 yaitu operasi-operasi militer. Banyak personalia terlatih berasal dari dinas militer yang telah habis masa tugasnya dan menjadi veteran. Mereka biasanya mempunyai keterampilan yang dapat diandalkan dalam bidang tertentu, seperti biasanya sebagai mekanik, pilot, atau tentu saja dalam penjaga keamanan. Perusahaan yang memerlukan keterampilan-keterampilan tersebut dapat memanfaatkan para veteran. Selanjutnya yang ke-11, yaitu open house. Ini adalah teknik penarikan yang relatif baru, di mana biasanya orang-orang di sekitar perusahaan ini diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas perusahaan untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dan mungkin menonton pemutaran film mengenai perusahaan. Dengan cara ini, orang-orang diharapkan tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, metode ini terutama berguna untuk menarik para karyawan dengan keterampilan yang langka, atau dengan kata lain sumber suplainya terbatas. Selanjutnya kita masuk dalam teknik-teknik penarikan. Penarikan atau perekrutan pegawai yang dilakukan oleh sebuah organisasi publik maupun swasta mengenal teknik-teknik berikut. Yang pertama, Centralized Recruitment Technique. Yang kedua, Decentralized Recruitment Technique. Dan yang ketiga ada Name Request. Yang pertama ada Centralized Recruitment Technique, yaitu teknik yang sekali penarikan tenaga kerja dapat menarik sejumlah besar pegawai untuk memenuhi kebutuhan beberapa departemen. Yang kedua ada Decentralized Recruitment Technique, yaitu teknik yang biasanya dipergunakan oleh instansi-instansi yang relatif lebih kecil, di mana kebutuhan-kebutuhan penarikan tenaga kerjanya bersifat terbatas dan dalam suatu instansi memiliki berbagai tipe pegawai. Teknik rekrutmen ini dipergunakan untuk posisi-posisi yang bersifat khusus, misalnya untuk jabatan-jabatan profesional, ilmiah, atau administratif untuk instansi tertentu, di mana hampir semua instansi akan mempergunakan teknik rekrutmen terdesentralisir. Pertimbangan yang dipergunakan untuk memilih teknik ini adalah instansi dapat secara langsung mengendalikan proses rekrutmen, sehingga kelemahan yang mungkin muncul dalam teknik rekrutmen ini adalah hubungan dengan pemerintah pusat akan terputus, sehingga pemerintah pusat kehilangan kendali dan proses rekrutmennya. Dan yang terakhir, teknik name request yang merupakan gabungan politik dengan pelayanan sipil. Teknik ini merupakan kombinasi antara politik dan sipil yang dalam proses penarikan tenaga kerja melibatkan nilai-nilai political responsiveness dan managerial efficiency. Teknik ini lebih banyak dipergunakan pada lowongan tingkat atas seperti lowongan jabatan profesional dan administratif tingkat atas. Teknik name request juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan pada teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena dapat mengarah pada sistem kronisme dalam pengangkatan seseorang dan bisa bertentangan dengan tujuan-tujuan social equity dari instansi-instansi. Yang kedua, karena bisa membatasi hak-hak pegawai. Dan yang ketiga, dapat secara tidak adil mengeluarkan nama-nama dari para pelamar yang telah ada lebih dahulu dalam daftar. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.